Kami mengucapkan selamat sore, selamat pagi, dan selamat bertemu kembali dengan kami Jemaat Fisdak dalam pelajaran pembahasan sekolah sahabat kita pada saat ini. Kita sudah memasuki lagi hari yang baru atau minggu yang baru pada minggu ini, dan senang sekali kita dalam keadaan sehat walafiat dan berkat pimpinan Tuhan. Kita akan segera mulakan acara kita akan mendengarkan sebuah lagu dan saya akan buka kita di dalam doa. Kami persilakan. We stand here together as a family. We join hands together, lifting praises to the Father above for sending His Son. We've chosen together as a family to serve Him forever, knowing nothing else will matter in time. We made up our mind. To the heat of the day, we will join in the fight till He takes us away, till our faith becomes sight. As for me and my house, we will serve the Lord. To the heat of the day, we will join in the fight till He takes us away, till our faith becomes sight. As for me and my house, we will serve the Lord. We will serve Him, we will serve Him, we will serve Him, for He is worthy. Serve Him, we will serve Him, we will serve Him, for He is worthy. Choose you this day, tell me who will you serve, let nothing stand in your way. Give the praise He deserves. As for me and my house, we will serve the Lord, the Lord, the Lord. Terima kasih untuk lagu yang sudah kita dengarkan bersama. Baiklah, kita akan buka di dalam doa. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, yang kami sembah siang dan malam, kami mengucap syukur kepadamu di mana Engkau selalu memimpin kami. Saat ini Tuhan, kami sudah siap lagi untuk mendengarkan firman-Mu dan melalui pelajaran sekolah sahabat. Biarlah Tuhan pelajaran yang akan kami dengarkan Engkau kirimkan kepada kami Roh Suci dari surga, sehingga pelajaran yang akan kami dengarkan semuanya dapat kami hidupkan dalam kehidupan kami sehari-hari sambil kami menunggu akan kedatangan-Mu. Begitu juga pendeta muda Tulus Nainggolan Tuhan yang akan membawakan acara pelajaran ini. Biarlah Engkau urapi dia sehingga dia dapat berkata-kata sesuai dengan kehendak-Mu saja. Dimanapun kami berada Tuhan saat ini, biarlah Engkau selalu berberkati kami, memberikan kekuatan kesehatan dari surga, sehingga kami dapat selalu bersyukur dengan kekuatan yang Engkau selalu berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Dengar dan sempurnakan doa kami dalam nama Yesus. Amin. Baiklah, kita akan siapkan hati dan pikiran kita mendengarkan firman Tuhan melalui pelajaran sekolah sahabat. Selamat malam semuanya. Selamat sore. Pada saat ini kita kembali mempelajari pelajaran sekolah sahabat kita. Namun saya senang dengan lagu pujian yang telah diberikan tadi.
Lagu pujian tadi yang mengatakan, kami dan sekeluargaku akan selalu melayani Tuhan. Nah, ini sangat berhubungan dengan pelajaran kita pada malam hari ini. Bukit Moria. Kita akan lihat apa hubungannya. Judulnya Bukit Moria. Ayat temanya saya ambil dari Ibrani 11 ayat 17 yang berkata, karena iman maka Abraham tak kala ia dicobai mempersembahkan Ishak, ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Menarik karena iman tak kala ia dicobai mempersembahkan Ishak, ia telah menerima janji itu rela mempersembahkannya. Karena iman Abraham dapat mempersembahkan Ishak. Diminta padahal pun sudah ditunggu lama. Kita lihat pembahasannya. Poin pertama adalah ujian iman. Setelah, kalau kita lihat dalam Kejadian 22 ayat 1, setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepada Abraham, lalu sautnya, ya Tuhan. Nah, kata yang saya berikan warna merah di sini adalah mencoba. Abraham mencoba. Di dalam bahasa Inggrisnya dia menggunakan tem. Kata mencoba dalam Kejadian 22 ayat 1 menggunakan tem, dan dalam bahasa Ibrani-nya nasah. Artinya to prove atau membuktikan. Mencoba itu berbeda, Allah mencoba Abraham itu berbeda dengan setan mencobai manusia. Tapi Allah mencoba Abraham itu untuk to prove, untuk membuktikan. Apa yang Allah perlu buktikan dari Abraham? Apa yang Allah perlu buktikan dari Abraham? Dan apa yang Allah perlu buktikan dari Abraham adalah apa yang Allah ingin buktikan dari ingin kita buktikan bagi Allah. Apa itu? Siapakah yang terutama bagimu? Dalam hukum pertama, di dalam hukum Allah yang pertama, di dalam Keluaran 20 ayat 3 berkata, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Allah menuntut kita jangan ada Allah lain di hadapanku. Jangan ada yang lebih kita cintai daripada Dia. Jangan ada yang lebih daripada kita kasih daripada Dia. Allah ingin menjadikan Allah mau kita umat-umatnya. Khususnya pada saat itu Abraham, Allah mau Abraham lebih mengasihi dia daripada anaknya. Dan Allah pun mau kita mencintai dia lebih dari apapun di dunia ini. Makanya, apa yang diminta Allah dari Abraham adalah apa? Anaknya. Dia tahu kalau Allah minta harta, dia kasih semuanya. Dia tahu kalau Allah minta Sarah istrinya, dia kasih apapun kecuali apa? Anaknya. Kenapa anaknya? Karena bagi Abraham, anaknya adalah semuanya. Dia tidak memandang harta. Kita sudah pelajari dari minggu lalu. Bagaimana dia sampai bertanya kepada Tuhan di Kejadian 15. Apakah yang menjadi ahli warisku adalah Eliezer? Itu di Kejadian 15 ayat 4. Dia tidak bertanya kepada Tuhan, mana hartaku Tuhan, mana janjimu kepada hartaku. Tidak, dia tanya, siapa ahli warisku? Masa ahli warisku Eliezer? Mana janjimu Tuhan? Dan pada saat Abraham menerima janji itu, Tuhan minta kepada dia, Tuhan minta, Tuhan aku baru terima. Dan pada saat itu Abraham sangat mengasihi apa? Ishak. Jadi Tuhan tanya kepada dia, Tuhan uji dia, siapakah? Tuhan coba dia. Tuhan bertanya kepada dia, apakah engkau lebih mengasihi anakmu atau aku? Ini dapat kita buktikan di dalam Kejadian 22 ayat 2.
Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi. Kejadian 22 ayat 2 mengatakan, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi. Jadi, Tuhan bertanya kepada Abraham, siapakah yang lebih engkau utamakan? Siapakah yang engkau lebih kasih? Aku atau anakku? Nah, hal yang sama kejadian yang terjadi kepada kita saat ini. Tuhan meminta kita, Dia menjadi yang terutama baginya. Jangan harta kita yang menjadi terutama di dalam kehidupan kita. Jangan juga pekerjaan kita yang menjadi yang terutama dalam kehidupan kita. Jangan juga lingkungan dan orang-orang sekitar kita menjadi yang terutama bagi kita. Sehingga Tuhan meminta kita untuk menyembah Dia. Tuhan meminta hanya Dia yang kita sembah. Jangan karena pekerjaan. Jangan karena kesenangan kita, keinginan kita menyingkirkan Allah kita. Di dalam Alkitab banyak kata Allah menguji melalui apa? Perpuluhan. Allah meminta 1/10. Itu hanya untuk menyatakan bahwa apakah kita mengakui Dia sebagai sang pemberi. Allah juga meminta kita untuk memelihara hari Sabat. Tujuannya untuk apa? Menyatakan Dia, kita mengakui Dia sebagai pencipta. Kalau Allah yang terutama di dalam kehidupan kita, Allah yang menjadi yang terutama dalam kehidupan kita, maka kita akan memelihara hari Sabat. Kalau Allah yang menjadi yang terutama di dalam kehidupan kita, kita akan memberikan perpuluhan dengan sukacita. Kalau Allah yang menjadi terutama bagi kita, kita akan melakukan semuanya apa yang Dia perintahkan dengan penuh sukacita. Namun, pada saat Allah bukan menjadi terutama bagi kita, itu akan menjadi berat. Dan setan juga memberikan ujian kepada Abraham, cobaan. Setan di dalam memang benar, di dalam perintah, di dalam Imamat 18 ayat 21 berkata perintah ilahi itu bertentangan dengan larangan Alkitabiah di kemudian hari terhadap pengorbanan manusia. Allah tidak pernah meminta pengorbanan manusia. Dan tampaknya itu bertentangan dengan janji Allah tentang perjanjian kekal melalui Isa. Apa buktinya? Di dalam sejarah para nabi halaman 167, setan langsung pada saat perintah itu datang kepada Abraham, setan ambil apa? Setan datang ke Abraham. Setan ada di samping untuk membisikkan kepadanya bahwa ia pasti tertipu. Karena hukum Allah perintahkan jangan membunuh. Dan Allah tidak akan menuntut sesuatu hal yang pernah dilarangnya. Waduh, setan bilang, tidak mungkin Abraham. Allah itu tidak pernah akan melanggar apa. Dia punya hukum. Jadi, jangan lakukan. Jangan lakukan. Apa yang setan lakukan kepada Abraham? Setan lakukan kepada Adam dan Hawa. Setan katakan kepada Adam, Hawa, Allah itu tidak kasih. Jika kalau Allah kasih, maka kamu akan diizinkan memakan satu buah ini. Karena dia tahu kalau kamu makan buah ini, kamu akan jadi sama dengan Allah. Dibalikkan. Sama, setan mempergunakan hal yang sama kepada Abraham. Allah itu tidak pernah melanggar janjinya. Allah itu tidak pernah melanggar hukumnya. Jadi dia tidak mungkin meminta apa yang bertentangan dengan hukum Allah. Bertentangan dengan janji Allah. Saat ini setan
melakukan hal yang sama kepada kita. Pada saat Tuhan meminta siapa yang terutama di dalam kehidupan kita, setan bilang, aduh, Tuhan mengerti kamu. Pada saat kita mau memberikan persepuluhan dan banyak yang kita butuhkan, setan akan berbisik kepada telinga kita, Tuhan mengerti kamu. Simpan saja dulu persepuluhanmu. Nanti lain kali baru kasih. Tuhan mengerti kamu. Simpan dulu, pakai aja. Pakai saja. Atau Tuhan mengerti kamu. Sekali-sekali boleh overtime hari Sabat. Boleh bekerja sekali-sekali. Tuhan mengerti kamu. Tuhan mengerti kamu. Setan mempergunakan apa yang kepada Abraham dia lakukan, kepada Hawa dia lakukan, kepada Abraham dia lakukan, dan kepada kita saat ini. Supaya kita melanggar perintah Allah. Supaya kita tidak menurut apa yang dia perintahkan. Tapi apa yang Abraham lakukan? Keesokan harinya, ini adalah apa yang dia lakukan, penurutan. Keesokan harinya pagi-pagi, bangunlah Abraham yang memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujalnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Abraham menurut. Abraham bukan hanya menurut, tapi Abraham mengutamakan Allah yang terutama di dalam kehidupannya. Sehingga dia mau melakukan itu. Penurutan Abraham didasarkan karena dia melakukan. Penurutan Abraham dia lakukan karena dia tahu Allah itu kasih. Penurutan Abraham yang dia lakukan karena dia tahu. Dia tahu untuk menempatkan siapa yang terutama di dalam hidupnya, yaitu Allah. Dan penurutan Abraham tidak dengan bersungut-sungut. Dalam hal ini, iman Abraham kepada Tuhan membawa ke titik di mana dia berisiko kehilangan masa depannya. Dia tahu dia akan kehilangan masa depannya kalau dia mengorbankan anaknya. Namun, karena dia percaya kepada Tuhan, dia akan melakukan apa yang Tuhan minta. Tidak peduli betapa sulitnya untuk memahaminya. Lagi pula, apakah ada iman yang jika tidak percaya pada apa yang tidak kita lihat atau pahami sepenuhnya? Lihat, iman Abraham kepada Tuhan, dia tahu bahwa masa depannya terancam. Tapi dia letakkan masa depannya kepada Tuhan. Dia tahu pada saat dia melakukan apa yang Tuhan minta, dia tahu Tuhan akan selalu berserta dengan dia. Penurutan Abraham. Berdasarkan tulisan Nubuat dikatakan, hingga sekarang ini ia tidak bersungguh-sungguh kepada Allah. Tetapi apa yang dia lakukan? Kenapa menyebabkan Abraham tidak bersungut-sungut? Aduh, seringkali kalau disuruhkan kita bersungut-sungut. Aduh, Tuhan nih, baru kita aja ini terenak duduk. Belum buat apa-apa, belum menikmati. Sudah disuruh lagi oleh Tuhan. Lihat ini, Abraham tidak bersungut-sungut. Dimanapun Tuhan tempatkan, Abraham tidak bersungut-sungut. Kondisi apapun tidak dia bersungut-sungut pada Allah. Tapi apa yang dilakukan Abraham? Tetapi menguatkan jiwanya dengan merenungkan bukti-bukti tentang kebajikan dan kesetiaan Tuhan. Putranya ini telah diberikan dengan tidak diduga-duga. Dia tahu bahwa ini adalah karena berkat Tuhan saja. Bukan karena dia punya kuasa. Dan bukankah dia yang memberikan pemberian indah ini mempunyai hak untuk mengambil kembali miliknya sendiri? Dia tahu bahwa Tuhan yang memberikan, Tuhan juga yang dapat apa? Mengambil. Kemudian ia pun mengulangi janjinya itu yang akan disebut keturunanmu ialah yang berasal dari Ishak.
Satu benih yang jumlahnya tak terhitung, seperti butir-butir pasir di tepi laut. Ishak adalah anak mujizat, dan tidak dapatkah kuasa yang telah memberikan hidup kepadanya itu memulihkan dia kembali? Jadi dia yakin, Abraham yakin bahwa Ishak walaupun dia korbankan nanti, Abraham tahu bahwa Ishak dapat dibangkitkan. Memandang jauh di balik apa yang dapat dilihat, Abraham memahami kata-kata ilahi, karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Dia mengalami pengalaman hidup. Dia tahu pada saat Ishak dilahirkan, itu bukan karena Abraham dan Sarah dapat memiliki anak, tapi di luar kondisi manusia. Karena apa? Kasih Tuhan, kasih karunia Tuhan kepada Abraham. Dan hal yang sama, Abraham tahu jika dia minta, dia berikan, dia dapat kembalikan. Nah, sama pada saat kita diuji, baik-baik perpuluhan dalam pekerjaan kita untuk memelihara sahabat. Pada saat kita diuji, dan bila kita sadari bahwa pekerjaan, hidup kita, dan semuanya yang kita miliki pada saat ini adalah pemberian Tuhan. Pada saat kita diuji, dan kita diuji oleh iman kita, diuji melalui segala yang berada di lingkungan kita. Kalau kita berpikir seperti Abraham, ingat bagaimana Tuhan melindungi kita. Apa sampai saat ini, bagaimana sampai kita sampai saat ini bisa sampai begini. Kita lihat bagaimana perlindungan dan penjagaan Tuhan. Maka kita akan tahu apa yang Tuhan akan berikan bila kita tetap selalu bergantung kepadanya. Bergantung kepadanya itu adalah keindahan. Makanya pada saat Abraham diuji, dia berpikir Tuhan yang memberi, Tuhan dapat mengambilnya. Dan pada saat Tuhan mengambilnya, Tuhan pun dapat memulihkannya. Ini adalah iman. Iman yang Tuhan inginkan kita miliki pada saat ini. Di kondisi masa-masa yang sudah semakin pelik ini. Tuhan yang memberi, Tuhan dapat mengambil. Kalau kita melihat siapa Tuhan yang memberi, dan kata-kata siapa Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Ini bukan hanya kata-kata Abraham, tapi kata-kata Ayub. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Pada saat Ayub diuji oleh setan, begitu luar biasa. Anaknya diambil. Hartanya diambil. Istrinya menghina dia. Apa yang dikatakan? Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah Tuhan. Kalau kita dapat mengatakan kita seperti Abraham lakukan, Ayub lakukan, maka finalnya adalah kemenangan. Ini adalah kemenangan. Kemenangan umat-umat Tuhan bersama Kristus. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu. Kejadian 22 ayat 12. Jangan kau apa-apakan dia. Karena apa Tuhan mengatakan jangan bunuh anak itu, jangan kau apa-apakan dia? Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah. Jadi di puncak ujian itu Abraham memberikan anaknya, dan pada saat dia mau menyembelih anak itu, tangan mereka berkata, jangan kau apa-apakan anak itu. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah. Pada saat kita melakukan perintah-perintah Allah dengan penuh sukacita, walaupun masa depan terancam, bahkan dapat kehilangan pekerjaan, bahkan kita dapat kehilangan hidup kita, nyawa kita sekalipun. Tahuilah bahwa itu adalah kemenangan bagi kita.
Kenapa? Dengan demikian Allah akan berkata, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah. Kita lebih takut kepada Allah, kita mengutamakan Allah, kita lebih mengutamakan Allah daripada pekerjaan kita, daripada segala berkat-berkat yang Tuhan berikan. Itu yang akan jadi. Dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Bukan hanya itu. Dan engkau tidak segan-segan menyerahkan masa depanmu. Dan bagi Abraham, anaknya adalah masa depannya. Dan pada saat ini, kalau kita melakukan segala perintah Tuhan, jangan takut. Itu adalah kemenangan kita. Karena pada saat kita menjadikan Allah yang terutama di dalam kehidupan kita, pada saat kita takut akan Allah dan menurunkan perintah-perintahnya, maka yakinlah, disitulah kemenangan kita bersama dengan Kristus. Dan apa jadinya? Di atas gunung Moria, Allah kembali memperbaharui perjanjiannya, meneguhkan dengan satu sumpah yang hikmat akan berkat kepada Abraham dan kepada benihnya sepanjang generasi-generasi mendatang. Aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena engkau mendengarkan firman-Mu. Kita akan dapat menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar. Pengharapan yang kita pegang. Kita tidak takut akan kehilangan harta kita. Kita tidak takut akan kehilangan pekerjaan kita. Kita tidak takut kehilangan apapun. Karena Allah. Karena Allah. Pada saat kita tidak takut akan kehilangan apapun karena Allah, maka terang itu akan nyata bagi orang-orang di sekitar kita. Pengharapan itu akan nyata bagi orang sekitar, dan kita akan menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Mungkin ada tambahan dari Pendeta Kasalia dan Pendeta Alex Rantung. Pendeta Tulus sudah cukup baik. Terima kasih untuk pekabaran ini. Mungkin ada tambahan dari Pendeta Alex Rantung. Atau dari Bapak Simatupang. Cukup bagus, cuma kalau boleh saya bertanya, apakah waktu perintah Tuhan kepada Abraham mempersembahkan anaknya ini, Sarah tahu dan Sarah izinkan, atau Abraham diam-diam dia pergi ke bawa Ishak ke Gunung Moria? Terima kasih. Sarah tidak tahu. Jawabannya jelas dalam tulisan Rubat, Sarah tidak tahu. Karena kenapa Abraham tidak kasih tahu ke Sarahnya? Karena dia tahu kalau dia kasih tahu ke Sarah, itu akan apa? Jadi penghalang untuk menjadi dia memberikan apa? Korban itu kepada apa? Kepada Allah. Sarah akan menghalangi itu. Di dalam tulisan sejarah para nabi, Sarah tidak dikasih tahu. Mungkin Pendeta Kausale bisa kasih tambahan? Ya, sudah cukup pendeta. Memang kalau sampai Sarah dikasih tahu mungkin dah jadi pergi.
Bagaimanapun juga ibu-ibu ini, apalagi cuma satu anak mau dikorbankan begitu, aduh. Ibu siap mati untuk anaknya juga. Terima kasih. Karena seperti dalam lagu Sion kita ngatakan cinta, ada yang lebih cinta cinta ibu itu begitu besar kepada anaknya. Dan namun ada yang lebih besar daripada cinta ibu, hanyalah kasih Allah. Jadi kalau kita lihat, karena kasih ibu itu begitu besar dan hanya yang lebih besar daripada kasih ibu itu adalah kasih Allah, maka pasti Sarah akan berusaha mempertahankan Ishak untuk tidak dikorbankan. Apakah ada alasan mengapa Tuhan tidak memberitahukan kepada Sarah? Karena Tuhan mau uji Abraham. Karena kan dikatakan, berfirmanlah Allah di dalam Kejadian tadi ayat yang saya katakan, Kejadian 22 ayat 1, Allah mau menguji Abraham. Kejadian 22 ayat 1 itu Allah ingin menguji Abraham. Jadi dia mau uji Abraham senang. Ujian itu untuk Abraham. Dan representasinya, ujian Abraham itu sekarang adalah ujian untuk kita. Gitu. Seperti itu. Mungkin ada tambahan yang lainnya dari Pendeta Alex Rantung. Iya, kalau saya lihat dari penangan Alkitab dan sesuai ini, sekalipun Sarah tidak diberitahu karena mungkin yang mau diuji adalah siapa? Adalah Abraham. Tetapi saya mempunyai keyakinan sekalipun tidak tertulis di Alkitab, bahwa Abraham mempunyai satu keyakinan 100%, sekalipun dia akan korbankan anaknya, tapi dalam waktu yang sama anaknya dibangkitkan pula. Itulah yang diyakinkan oleh siapa? Oleh Abraham, sehingga dia rela oleh imannya mengorbankannya. Dan memang seperti saya katakan tadi malam, sistem korban anak sulung itu adalah sisi mereka yang penyembah berhala. Nah, timbul pertanyaan bagaimana Abraham ikut itu. Tetapi karena ini adalah perintah Tuhan, dia mempunyai keyakinan penuh. Sekalipun ada jalan keluar yang Tuhan berikan, paling tidak anaknya dibangkitkan kembali, karena janji Tuhan dari anak ini menjadi keturunan yang besar. Thank you. Terima kasih. Masih ada pertanyaan lagi atau tambahan? Dek, ada pertanyaan dan tambahan, Dek, dari live stream? Nah, mungkin Pendeta Kasale dan Pendeta Alex Rantung bisa memberikan jawaban. Jawaban yang singkat saja. Iman tanpa perbuatan tidak ada artinya. Jadi iman tanpa perbuatan tidak ada artinya. Kalau hanya Abraham percaya, oke, kalau keluar dari Ur Kasdim, Tuhan akan berkati. Tetapi dia tidak keluar dan pergi, maka itu iman tidak sempurna. So iman must be together with works. Usaha yang kita lakukan, melakukan apa yang difirmankan Tuhan kepada kita. Iman tanpa perbuatan tidak ada artinya. Thank you.
Pendeta Kesal ya. Cukup jelas, Pendeta. Keterangan Pendeta Rantung tadi. Terima kasih. Kita dapat lihat kemenangan Abraham dalam ujian itu pada saat dia percaya kepada perintah Tuhan. Dalam perjalanan dalam ujian itu, setan mencoba untuk membuat dia ragu atas firman Allah. Dengan apa seperti saya katakan tadi, setan bilang Tuhan itu tidak mungkin. Tuhan itu tidak mungkin melakukan apa? Melanggar hukumnya. Setan itu berusaha melakukan seperti itu. Berulang-ulang setan berusaha mencoba, kalau dalam tulisan Ruat itu setan berbisik ke telinga Abraham. Berbisik di telinga Abraham berulang-ulang. Berulang-ulang. Dan setan mempergunakan ayat-ayat Alkitab. Nah, pada saat dia sampai di Mount Moria, di Gunung Moria, pada saat dia mau persembahkan Tuhan, pada saat itu Tuhan tahan dan Tuhan memberikan apa? Pengganti, yaitu domba penggantinya. Tuhan yang memberikan apa? Korban penggantinya. Nah, apa yang kita dapat pelajari dari sini? Pekerjaan Tuhan adalah menyelamatkan kita. Kasih karunia itu nyata. Pada saat kita jatuh dalam dosa, Tuhan berikan pengampunan. Namun pada saat Tuhan ampuni kita, Tuhan tunjukkan kasih karunia kepada kita. Kasih karunia itu juga meminta kita untuk memuliakan Dia. Makanya pada saat Abraham, kenapa Abraham dapat berkata seperti Pendeta Rantung Senior sudah berkata, bahwa pada saat Abraham mau mempersembahkan anaknya Ishak itu, dia yakin bahwa Tuhan dapat membangkitkan. Tuhan dapat membangkitkan Ishak. Karena apa? Tuhan dapat mengambil, Tuhan dapat memberi, Tuhan dapat mengambil, dan Tuhan dapat memulihkan. Iman di sini adalah iman Abraham. Tuhan dapat mengambil, Tuhan dapat memberi, Tuhan dapat mengambil, dan Tuhan dapat memulihkan. Di sini iman Abraham itu dapat nyata pada saat dia melakukan. Dan dia melihat kasih karunia itu pada saat apa? Dia menyerahkan anaknya. Itu adalah tindakan-tindakan orang yang sudah menerima kasih karunia. Sudah diselamatkan. Jadi pada saat kita percaya, nggak cukup kita bilang percaya dan tidak melakukan perintahnya. Pada saat kita bilang kita telah diselamatkan oleh kasih karunia, kita percaya kepada Yesus, namun tidak melakukan sesuatu. Apa yang diperintahkan Tuhan, kita tidak lakukan apa? Tidak lakukan apa-apa. Jadi kasih karunia itu tidak nyata dalam kehidupan kita. Dan pada saat kita katakan, pada saat kita bilang kita percaya, kita diselamatkan oleh kasih karunia, namun kita berbuat tetap dalam dosa, berarti tidak ada kasih, kita belum diselamatkan. Karena kita telah diselamatkan, maka kita akan memiliki iman, dan iman itu akan nyata dalam kehidupan kita. Dalam penurutan itu. Makanya tadi saya katakan, siapakah yang engkau utamakan? Allah? Apa yang engkau utamakan? Allah? Kalau kita telah diselamatkan berdasarkan kasih karunia, maka kita akan mengutamakan Allah dalam kehidupan kita. Dan pada saat kita mengutamakan Allah dalam kehidupan kita, pada saat kita menjadikan Allah yang terutama, maka yang lainnya, walaupun harta kita diambil, pekerjaan kita diambil dari kita tetap akan berkata, terpujilah Tuhan. Itulah simpelnya. Pada saat ujian itu datang, pada saat kita mau disuruh bekerja untuk Tuhan, melayani Tuhan. Pada saat Tuhan bilang, kamu bekerja, Tuhan hanya minta kita untuk menjadi saksinya. Pada saat kita bekerja untuk Tuhan, menyaksikan apa yang kita mau saksikan. Bagaimana perlindungan Tuhan. Bagaimana pekerjaan, apa yang Tuhan telah perbuat bagi kita. Untuk orang-orang di sekitar kita. Jadi, pada saat kita diselamatkan oleh kasih karunia itu, kita harus bersaksi. Kita harus bekerja untuk Tuhan.
Jadi tidak untuk berdiam. Apakah Abraham pada saat Abraham Ishak dilepaskan oleh Tuhan, tidak untuk dia dikorbankan? Apakah Abraham setelah itu langsung ya sudah? Tidak. Dia memuji nama Tuhan. Memuji nama Tuhan. Jadi, pada saat kita menerima kasih karunia ini, setelah kita terima kasih karunia, kita sudah diselamatkan. Kita harus menyaksikan kasih karunia itu bagi orang lain. Tidak untuk berdiam, tapi untuk bersaksi. Mungkin seperti itu deh. Mungkin ada tambahan yang lainnya dari Bapak Simatupang. Bila tidak ada lagi pertanyaan atau tambahan, saya kembalikan kepada Ino. Terima kasih untuk pembahasannya. Baiklah, untuk saat ini kita masuk pada doa dan kesaksian. Jika ada hal-hal yang akan kita saksikan untuk kita doakan, kami persilakan. Mungkin yang terlebih dahulu dari Zoom, ada permohonan doa. Saya baru buka WA grup gereja. Ada salah satu anggota kami, namanya Daniel Ribowo, mengalami kecelakaan sepeda motor. Dan sekarang dia di Rumah Sakit Loma Linda di ICU, sangat serius sekali. Jadi tolong didoakan, dan gereja sudah membuat di sini doa berantai. Jadi kami mohon untuk didoakan Daniel Ribowo. Terima kasih. Terima kasih. Ada lagi yang disuruh? Sorry. Pendeta. Kita mendoakan, ada kita punya anggota anak gadis muda baru umur 13-14, tetapi tidak bisa makan, tidak bisa minum, dan sudah turun. Mungkin ada cancer dan lain sebagainya, dan kita sudah urapi dia kemarin ini dalam doa. Namanya Ella. Ella saja, Ella. Doakan agar apa yang kita lakukan kemarin diurapi dia, umur 13 tahun. Nona masih sangat muda, tapi sakit berat yang dialami, kiranya memperoleh pertolongan dari Tuhan. Thank you. Terima kasih. Ada lagi? Mungkin yang dari Zoom, Dek? Dari live streaming? Karel Siregar. Ya, sudah tidak ada. Baiklah, kalau sudah tidak ada, kita akan doa bersama, dan doa akan dipimpin oleh Pendeta Muda Tulus Nenggolan. Mari kita sama berdoa. Bapak Surgawi, Bapak yang mengasihi kami, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Karena kasih-Mu yang selalu Kau berikan kepada kami. Sehingga dalam memimpin hidup kami,
berikan yang terbaik dalam kehidupan kami, dan menjaga kami sepanjang hari ini. Dan pada malam hari ini, kami dapat mempelajari firman Tuhan kembali. Yang dapat menguatkan kami, mengingatkan kami kembali, menjadikan Engkau yang terutama di dalam kehidupan kami. Pada saat kami menjadikan Engkau yang terutama di dalam kehidupan kami, Engkau juga akan menjadikan kami jadi biji mata-Mu ya Tuhan. Karena itu ya Tuhan, kami bersuka cita atas ujian yang telah dialami oleh Abraham, dan Abraham dapat menangkan hal yang sama. Ujian ini sedang kami alami, dan biarlah kami dapat mengambil keputusan yang sama yang Abraham melakukan. Kami dapat mengorbankan masa depan kami. Kami dapat mengorbankan segala di sekitar kami. Tapi kami mengorbankan ini hanya untuk-Mu ya Tuhan. Karena Engkau-lah yang terutama di dalam kehidupan kami. Tidak ada yang lain daripada Engkau ya Tuhan. Biarlah ini dapat menjadi bagian kami. Karena kami tahu Engkau yang dapat memberi. Engkau juga dapat mengambil. Dan Engkau juga dapat memulihkan. Dan ini telah menjadi pengalaman Abraham, Ayub, dan umat-umat Tuhan yang setia. Hal yang sama dapat menjadi bagian kami. Biarlah ini dapat menjadi kekuatan kami ya Tuhan, untuk terus melayani Tuhan, menyaksikan kasih Tuhan, berkat-berkat Tuhan yang telah Kau berikan kepada kami sampai saat ini. Pada saat ini ya Tuhan, kami ingin menyampaikan segala permohonan kami. Terlebih terdahulu Engkau mengampuni atas segala dosa kami, sehingga kami layak menghadap hadirat-Mu ya Tuhan. Pada malam hari ini ya Tuhan, kami menyampaikan permohonan untuk Pendeta Rosalia, para hamba-hamba Tuhan, dan juga Pendeta Alex Rantum beserta dengan keluarga. Biarlah kasih Tuhan bersama dengan mereka. Biarlah berkat-berkat Tuhan akan menimpa mereka. Berikan kesehatan, kekuatan dari surga. Sehingga mereka dapat terus menyaksikan kasih Tuhan. Menjadi berkat bagi umat-umat Tuhan. Dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Hamba-Mu juga berdoa untuk Pendeta Stephen Rantum. Biarlah kasih-Mu saja yang menyertai pendeta dan keluarga, sehingga Pendeta Stephen Rantum beserta dapat keluarga dapat mendorong umat-umat Tuhan di Jemaat Wisdom untuk melayani Tuhan dan dapat menjadi berkat bagi umat-umat Tuhan dimanapun kami berada. Hamba-Mu juga berdoa untuk seluruh umat-umat Tuhan dimanapun kami berada. Biarlah tangan Tuhan akan selalu menyertai kami semua. Berkat-berkat Tuhan akan menyertai kami. Berikan kami kekuatan dan kesehatan, sehingga kami dapat terus melayani Tuhan, menyaksikan kasih Tuhan bagi orang-orang di sekitar kami. Kami berdoa untuk sahabat-sahabat kami yang sakit, Karel Sregar, Bapak Alex Roring, ayah dari Kaweni Roring, Ibu Nece Mambo yang dalam pemulihan, Julie Pratasik yang dalam keadaan kurang sehat. Biarlah Tuhan melawat mereka, memulihkan mereka, sehingga pada saat-saat berikutnya mereka pun dapat menyaksikan kasih Tuhan yang Tuhan berikan kepadanya ya Tuhan. Tak lupa kami mendoakan saudara-saudara kami Alden Syahotang dengan kajian renungan. Biarlah kasih-Mu saja menyertai mereka, memulihkan hidup mereka,
sehingga mereka terus menjadi berkat bagi umat-umat Tuhan dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami berdoa pada saat ini, doa khusus yang kami sampaikan ya Tuhan, untuk saudara kami Daniel Wibowo yang pada saat ini telah mengalami kecelakaan ya Tuhan di ICU. Biarlah Tuhan memberikan yang terbaik baginya, memulihkan hidupnya, dan terpujilah nama Tuhan. Hal yang sama ya Tuhan untuk saudari kami Ella, yang anak ini masih umur 13-14 tahun ya Tuhan. Biarlah Tuhan mendatangi, memberikan yang terbaik dalam kehidupannya, sehingga dia dapat Engkau pergunakan menjadi saksi yang setia bagi umat-umat Tuhan, bagi orang-orang di sekitarnya. Dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Biarlah kesembuhan yang ajaib dapat Kau berikan kepadanya ya Tuhan. Karena Engkau adalah dokter dari segala dokter, yang dapat menyembuhkan bahkan membangkitkan dari orang mati sekalipun. Karena Engkau adalah pemilik dunia ini ya Tuhan. Engkau adalah pencipta kami. Kau tahu mana yang terbaik bagi kami. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk Tante Omi yang selalu menyampaikan silent request, Tante Lili, Tante Tina, Opa Oma Lalaki, Kak Evangel, dan juga Nona Makalu. Biarlah Tuhan mendengarkan seruan hati mereka, jeritan hati mereka, dan jawablah berdasarkan kemurahan kasih-Mu ya Tuhan. Hamba-Mu berdoa ya Tuhan untuk kecurahan Roh Kudus yang dapat Kau berikan kepada kami semua, untuk mempersiapkan diri kami untuk menantikan kedatangan-Mu yang kedua kali. Biarlah hati kami, jiwa kami Engkau persiapkan untuk memuliakan nama-Mu. Biarlah kehendak-Mu yang jadi dalam kehidupan kami. Karena doa ini kami alaskan atas nama Yesus yang telah menjadi juru selamat kami. Amin. Amin. Terima kasih untuk doanya. Baiklah, acara kita pada malam hari ini sudah selesai. Kita akan berjumpa kembali pada besok malam dengan pembicara Pendeta Stephen Rantung, dan kita akan mulaikan seperti biasanya. Terima kasih sudah bersama-sama dengan kami Jemaat Fisdak. Tuhan memberkati kita semua.